yaitu transaksi riba di sekitar kita. Setelah kita memahami betapa bahayanya riba, berarti kita juga perlu memahami apa saja yang tergolong sebagai transaksi riba. Dan ini yang menjadi latar belakang saya menulis buku judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ada beberapa WA yang masuk ya, minta tolong dibuatkan buku yang khusus membahas masalah riba. Masuk ketika bulan Ramadan tengah, kemudian saya awali menulis di bulan Ramadan akhir. Alhamdulillah bulan Dzulqa'dah begitu sudah selesai ditulis, editnya 2 bulan ke depan. Ngeditnya lebih lama dibandingkan nulisnya. Hadirin dimuliakan Allah, secara umum riba bisa kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama, riba utang piutang. Itulah riba dain. Dan itulah transaksi riba yang banyak terjadi di zaman jahiliyah. Dan riba inilah yang mengandung ancaman besar dalam Al-Quran, yaitu riba karena utang piutang. Makanya riba semacam ini menjadi titik pusat perhatian besar dari para ulama, karena ini dosanya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah riba baik, riba dalam transaksi jual beli. Basisnya bukan utang piutang, tapi itu masuk riba karena Rasulullah SAW memberikan pengecualian ada 6 barang yang tergolong sebagai barang ribawi. Nah, riba jual beli itu berputar pada 6 komoditas barang ini. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi tentang masalah riba karena utang piutang. Riba utang piutang prinsipnya adalah semua bentuk transaksi utang piutang yang dia menghasilkan manfaat, maka manfaat yang didapatkan statusnya adalah riba. Baik dilakukan secara antarodin, saling ridho, maupun dilakukan dengan semi memaksa antara sepihak. Baik dilakukan saling ridho maupun ada unsur pemaksaan satu pihak. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat namanya Fudalah bin Ubaid. Dalam riwayat Baihaqi, beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Ada riwayat yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, namun riwayat ini dhaif. Dan yang lebih sahih adalah pernyataan Fudalah bin Ubaid, dan pernyataan sahabat bisa menjadi hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Dan kata Ibnu Qudamah rahimahullah bahwasanya ulama sepakat semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Terus apa saja kira-kira bentuk transaksi yang dia bisa menghasilkan manfaat dan itu statusnya riba? Pertama, di antara contoh transaksi di sekitar kita yang itu termasuk riba adalah memanfaatkan barang gadai. Memanfaatkan barang gadai. Ini tergolong transaksi riba karena barang gadai dalam transaksi utang piutang itu tidak memberikan pengaruh perpindahan hak milik. Barang gadai tetap menjadi milik pemilik barang, penerima utang. Misalnya si A berutang 10 juta kepada si B, dia gadaikan sawahnya. Sawah ini milik siapa? Tetap menjadi milik si A. Sebelumnya dalam akad Islam itu ada 4 bentuk ya. Pertama ada akad tabarru'at, akad yang murni sosial seperti sedekah, infak, hadiah, hibah dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada akad yang disebut dengan akad mu'awwadat, yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan seperti jual beli, sewa menyewa dan kawan-kawannya. Selanjutnya yang ketiga adalah akad yang disebut dengan akad syarakah. Bentuknya adalah kerjasama antar beberapa pihak
untuk mendapatkan keuntungan bersama, seperti mudharabah atau musyarakah. Dan yang keempat adalah akad tawsiqat, akad yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepercayaan ketika orang bertransaksi. Dan itu ada 3. Pertama, adanya saksi syahadah. Yang kedua, adanya penjamin kafalah, yaitu manusia yang memberikan jaminan bahwasanya si A orang yang terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah akad gadai atau akad rihana atau domana, yang ini jaminannya dalam bentuk barang. Baik. Dari keempat akad ini, akad yang dia bisa dimasukkan ke dalam akad yang lain adalah akad yang keempat, yaitu akad tawsiqah. Dia bisa dimasukkan ke akad tabarru'at, bisa dimasukkan ke akad muawadhat, juga bisa dimasukkan ke akad syarakah. Karena itu pada hakikatnya akad tawsiqat dia tidak mempengaruhi status transaksi. Orang bisa nambahkan jaminan kepercayaan ketika melakukan akad komersil maupun ketika melakukan akad non komersil atau termasuk akad kerjasama. Saya kasih contoh, kayaknya wajahnya bingung. Contoh akad yang non komersil apa tadi? Sedekah. Boleh nggak misalnya yayasan sosial? Di sini misalnya Sari Bumi ya. Ini namanya Sari Bumi, betul? Bukan Restu Bumi ya? Bukan. Yayasan Sari Bumi mau memberikan donasi atau santunan kepada masyarakat, tapi pakai syarat. Yang boleh mendapatkan santunan adalah mereka yang mendapatkan lisensi atau izin dari Ustadz si A. Maka silahkan minta tanda tangan kepada Ustadz si A. Nanti kalau Ustadz sudah restu, yayasan akan memberikan donasi kepadanya. Boleh atau tidak ini? Boleh. Maka keberadaan Ustadz ini sebagai apa? Sebagai kafil. Beliau sebagai penjamin. Saya jamin si A ini adalah orang yang jujur dan dia membutuhkan. Yang kedua, bisa juga masuk dalam akad jual beli. Misalnya jual beli tidak tunai, jual beli kredit. Ada orang membeli barang X, kemudian barang itu dijual secara kredit. Oleh penjual dia minta syarat. Saya minta syarat, selama barang belum lunas, maka barang ini sekaligus menjadi barang gadai. Anda beli rumah, rumahnya belum lunas, kemudian pihak developer minta, selama rumah ini belum lunas, maka rumah ini sekaligus menjadi barang gadai. Dia harus digadaikan ke saya, maka sertifikatnya saya tahan. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang lain? Boleh atau tidak? Boleh. Ini enggak boleh, ini boleh ya. Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Menurut pendapat Hambali, ini tidak boleh. Karena objek akad tidak boleh dijadikan sebagai barang gadai. Tapi menurut jumhur ulama mengatakan bahasanya ini diperbolehkan. Karena pada hakikatnya ini tidak bertentangan dan itu tidak sampai menyebabkan objek akad jadi tergantung. Konsumen bisa tetap memanfaatkan barang. Dan saya lebih cenderung pendapat yang kedua, yang itu membolehkan. Dan apapun itu, kepentingan kita dari sini adalah bahasanya dalam akad jual beli di situ bisa ditambahkan gadai. Artinya tawsiqat bisa ditaruh di sana. Termasuk juga dalam masalah akad mudharabah atau musyarakah. Ada orang kerjasama, satu ngasih modal, satu sebagai pelaku usaha, sebagai mudharib. Boleh nggak misalnya mudharib ngasih jaminan, saya dalam hal ini insya Allah amanah. Sebagai bukti kalau saya amanah, sertifikat tanah saya kasihkan kepada Bapak selaku pemberi modal. Boleh atau tidak? Diperbolehkan untuk membuktikan kalau dia adalah amanah. Yang jadi pertanyaan, waktu sertifikat tanah itu diserahkan, tanah ini menjadi milik siapa? Milik siapa? Milik pemilik tanah. Pindah hak milik enggak? Tidak. Karena itu akad tawsiqah tidak mempengaruhi perpindahan hak milik. Makanya kalau misalnya ada orang utang kepada Anda, lalu dia menyerahkan motor ini sebagai barang gadai.
Sudah? Motor ini milik siapa? Orang yang utang. Boleh nggak kita manfaatkan? Kenapa nggak boleh? Ini barang gadai. Kalau Anda manfaatkan daripada nganggur tak pakai Gojek misalnya, maka ini dilarang. Berarti Anda mengambil manfaat dari utang yang Anda berikan. Kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah untuk lahan pertanian. Ada banyak orang yang ketika mengutangi para petani, orang-orang yang nggak mampu tapi dia punya lahan yang potensial, dia kasih utang gede dan dia nggak mau riba, nggak mau tambahan, cuman dia ngasih syarat, selama utang itu belum lunas maka saya bapak harus saya garap, saya yang mengelola, dan nanti hasilnya milik saya. Ini boleh atau tidak? Dilarang. Kenapa ini dilarang? Karena ini adalah mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang, dan itu tidak diperbolehkan. Baik, ini yang pertama. Alhamdulillah kaum muslimin sudah mulai banyak sadar bahwasanya ini termasuk di antara praktek yang dilarang, karena ini termasuk di antara bentuk